Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah Sejarah, mari kita telusuri misteri di balik pohon Garqad atau yang dikenal sebagai pohon Yahudi. Apa yang membuatnya istimewa dan bagaimana kaitannya dengan kisah akhir zaman? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Pohon Garqad atau yang biasa disebut dengan nama pohon Yahudi merupakan salah satu pohon yang berkaitan dengan kisah akhir zaman yang syahih menurut hadits. Menurut syariat Islam, pohon Garqad adalah pohon yang tidak akan berbicara di akhir zaman. Saat itu, terjadi perang akhir zaman antara Islam dengan Yahudi. Seluruh makhluk hidup di dunia akan memberitahu di mana orang-orang Yahudi bersembunyi. Hewan dan tumbuhan akan bicara, kecuali pohon Garqad. Pohon Yahudi atau pohon Garqad mempunyai beberapa ciri. Contohnya adalah pohon tersebut berduri dengan tekstur yang keras, beracun, dan tinggi pohon antara 1 sampai 2 meter. Akar pohon Garqad mengeluarkan bulu, zagab, dan duri. Ciri lain dari pohon Garqad adalah daunnya mempunyai warna hijau. Daun berbentuk seolah sendok kecil. Umumnya kumpulan 3 lembar daun akan terlengkapi oleh beberapa duri di dampingnya. Warna bunga dari pohon Garqad atau pohon Yahudi adalah putih kebiru-biruan. Ciri selanjutnya dari pohon Garqad atau pohon Yahudi adalah ukuran buah, hampir sama bentuknya dengan buah himsh, dengan warna buah yang berwarna putih agak kebiru-biruan. Salah satu ciri dari pohon Garqad atau pohon Yahudi dapat dilihat dari sifatnya yang akan terus berdaun di sepanjang musim. Dengan kata lain, pohon Garqad akan terus terlihat segar atau subur baik di musim panas ataupun musim dingin. Ciri-ciri pohon Garqad selanjutnya dapat dilihat dari bunganya yang mempunyai bentuk menyerupai terompet, warnanya yang mempunyai warna merah dominan, violet, atau juga warna bunga putih dengan diikuti oleh 5 lembar daun di sekitarnya. Pohon Garqad adalah salah satu pohon yang mempunyai umur yang cukup panjang. Ketika musim tertentu, pohon Garqad atau pohon Yahudi biasanya dihinggapi oleh beberapa jenis burung. Ciri lain dari pohon Yahudi ini adalah bentuk buah yang seperti tomat, bunga berwarna putih dengan warna sedikit pucat, bentuk daun yang menyerupai lingkaran, duri yang tajam, dan warna buah adalah merah. Pohon Garqad saat ini sedang gencar ditanam di negara Israel. Sebagaimana umat Islam, kaum Yahudi juga mempercayai tentang pohon Garqad yang tidak akan bicara di akhir zaman. Pohon Yahudi ini merupakan tameng terakhir kaum Yahudi yang hendak melarikan diri dari kejaran tentara Islam di akhir zaman. Di sisi lain, beberapa negara Islam juga ikut menanam beberapa pohon yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Salah satu contohnya adalah banyak ditanamnya pohon bidara di beberapa negara di Timur Tengah. Negara Qatar adalah salah satu contoh negara yang gencar menanam pohon bidara di seluruh penjuru kotanya. Jika saat ini pemerintah Yahudi banyak menanam pohon Yahudi atau pohon Garqad, maka sudah selayaknya juga umat Islam ikut menanam pohon yang termasuk sunnah seperti yang dilakukan pemerintah Qatar dengan menanam pohon bidara. Imam An-Nawawi pernah berkata, pohon Garqad adalah pohon yang berduri yang terkenal di negeri Palestina, Baitul Maqdis. Di kota itulah Yahudi dan Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam dan umat Islam. Negara Yahudi Israel saat ini sedang gencar untuk memfokuskan penanaman pohon Garqad di 5 lokasi utama. Pertama, mereka menanam pohon Garqad di Gunung Hermon sebanyak 991 spesies pohon Garqad. Kedua, mereka juga menanam pohon Yahudi ini di sekitar padang pasir dengan jumlah sekitar 1058 spesies Garqad. Wilayah ketiga yang menjadi pusat penanaman Garqad adalah semak belukar yang berumput dengan jumlah pohon sekitar 1062 spesies. Lokasi keempat yang menjadi pusat penanaman Garqad adalah hutan semak belukar dan semi padang rumput, dengan jumlah pohon mencapai 1434 spesies. Selanjutnya yang kelima yang mempunyai jumlah terbanyak adalah hutan semak belukar dan hutan laut tengah dengan jumlah pohon yang ditanam mencapai 2.209 spesies Garqad. Jumlah pohon yang ditanam tersebut hanyalah jumlah dari pohon Garqad yang terdata. Selain itu, pemerintah Israel juga meminta warga negara mereka untuk menanam Garqad di berbagai tanah kosong. Beberapa spot tanah kosong yang dijadikan fokus penanaman Garqad adalah halaman rumah, taman, dan lokasi di pinggir jalan. Bayangkan, betapa seriusnya pemerintah Israel untuk memperbanyak Garqad di negara mereka. Salah satu hadits yang masyhur tentang pohon Yahudi atau Garqad ini adalah hadits dari Abu Hurairah. Hadits sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan pernah terjadi hari kiamat hingga umat Islam berperang dengan semua Yahudi.
Umat Islam akan membunuh Yahudi hingga mereka bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan. Secara tiba-tiba batu-batu dan pohon itu bersuara memanggil umat Islam. Wahai umat Islam, wahai hamba Allah, Abdullah, ini ada Yahudi di belakangku. Datanglah dan bunuhlah orang-orang Yahudi itu. Pohon dan batu itu berbicara, memberitahu kaum muslimin, kecuali pohon Garqad, karena pohon Garqad itu adalah pohon Yahudi. Jika kita hidup di masa-masa silam, mungkin kita tidak terlalu mempercayai hadits ini 100%. Padahal hadits ini masuk kategori syahih. Kenapa? Karena pada zaman dulu, sebelum memasuki abad ke-20, Yahudi hanyalah sekelompok kecil golongan atau masyarakat. Yahudi belum mempunyai negara seperti Israel sekarang ini. Bahkan, jika dilihat dari sejarahnya kaum Yahudi, sempat beberapa kali dimusuhi dan nyaris dibinasakan. Contohnya adalah ketika masa Hitler di Jerman. Pada masa kekuasaan Hitler di Jerman, kaum Yahudi pernah dibantai habis-habisan. Hal ini membuat kaum Yahudi terusir dan meminta perlindungan dari negara-negara lain. Bahkan, mayoritas negara yang melindungi Yahudi ketika itu adalah negara Islam. Ketika roda zaman terus berputar, hadits syahih dari Abu Hurairah tadi mulai nampak kebenarannya. Bangsa Yahudi yang merupakan bangsa terusir mulai melakukan beberapa tindakan seperti pengambilan tanah di wilayah Palestina. Hal ini terjadi sekitar tahun 1948 hingga terjadinya Perang Arab dan Israel pada tahun 1967. Kaum Yahudi yang selama ini berada dan berlindung di bawah panji Islam berubah menjadi serigala yang menerkam Palestina. Kini, sedikit demi sedikit wilayah Palestina semakin tergusur. Negara-negara lain bahkan PBB seolah menutup mata terkait dengan fenomena genosida yang terjadi di Palestina. Di negara yang sebelumnya murni milik Palestina itu, kini bom dijatuhkan setiap harinya. Tumpahan darah mengalir di berbagai tempat. Bahkan yang terbaru, Israel menutup akses menuju Masjidil Aqsa untuk warga Palestina. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa sebuah negara yang mempunyai wilayah diatur oleh negara lain tanpa ada penegasan dari lembaga-lembaga HAM seluruh dunia? Mereka seolah tidak mau tahu atau mungkin mendukung dalam diam terhadap apa yang terjadi di Palestina. Akan tetapi, ada satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti terjadi. Terbebasnya Baitul Maqdis dari kaum Yahudi merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat dinantikan umat Islam saat ini, terutama warga Palestina sendiri. Masjid Al-Aqsa seringkali menjadi pusat perdebatan karena klaim Israel atas Yerusalem Timur. Namun, Masjid Al-Aqsa memiliki sejumlah informasi menarik yang terkait dengan sejarah. Berikut adalah 7 fakta menarik tentang Al-Aqsa. 1. Kubah pertama. Kubah emas yang bertengger pada Dome of the Rock disebut-sebut sebagai kubah pertama yang pernah digunakan dalam arsitektur Islam. Kubah ini mulanya terbuat dari kayu. Kubah ini dibangun oleh Khalifah Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Namun kemudian dihiasi dengan potongan marmer dan lapisan emas khas oleh Sultan Turki Utsmaniyah ke-10, Sulaiman. 2. Isra Miraj. Umat Islam percaya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa dari Masjid Suci di Mekah ke Al-Aqsa selama perjalanan semalam, atau yang dikenal Isra Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan melakukan perjalanan dari Mekah ke Yerusalem, lalu naik ke surga dengan menunggangi makhluk surgawi, Buraq. Perjalanan Rasulullah ini tertuang dalam surah Al-Isra. 3. Kiblat pertama sebelum Ka'bah. Kompleks Al-Aqsa pernah menjadi kiblat untuk salat bagi umat Islam sebelum digantikan Ka'bah. Hal ini terjadi sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu dalam surah Al-Baqarah yang akhirnya menetapkan lokasi kiblat menjadi di Ka'bah. 4. Situs tersuci ketiga. Masjid Al-Aqsa didapuk sebagai situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. 5. Terdiri dari beberapa tempat suci lainnya. Masjid Al-Aqsa terletak di Kompleks Al-Aqsa. Di kompleks ini, tidak hanya terdapat Masjid Al-Aqsa, tetapi juga masjid lain seperti Dome of the Rock, Masjid Qibli, Masjid Al-Aqsa, Masjid Buraq, dan Masjid Marwani. 6. Pernah terbakar di sejumlah bagian. Pada tanggal 21 Juni tahun 1969, Al-Aqsa pernah mengalami kebakaran. Saat itu, api menghancurkan bagian selatan dan tenggara kompleks masjid. Mimbar megah yang dibangun pada pertengahan abad ke-12 sampai-sampai tak selamat. Mimbar itu dibuat untuk persiapan pembebasan Yerusalem dari tentara salib.
Tak cuma itu, Kubah Al-Aqsa rusak bersama dengan mozaik dan ornamennya. 2 pilar marmor antara kubah dan mihrab juga tak tertolong. Pelaku pembakaran tersebut yakni seorang warga negara Australia, Dennis Michael Rohan, yang langsung ditangkap sebulan kemudian. Tujuh, pernah jadi tempat pembuangan sampah. Jauh sebelum dianggap sebagai tempat suci, Masjid Al-Aqsa pernah menjadi tempat pembuangan sampah. Dalam buku berjudul Where Heaven and Earth Meet, Jerusalem's Sacred Esplanade, karya Andreas Kaplony, disebutkan bahwa Masjid Al-Aqsa pernah menjadi tempat kudus yang dihancurkan dan diubah menjadi tempat pembuangan sampah kota oleh Helena, ibu dari Kaisar Kristen pertama, Konstantinus. Kejadian itu terjadi ketika membangun gereja makam suci, seperti dikutip The Times of Israel. Meski begitu, tempat pembuangan sampah itu dibersihkan dan dibangun kembali oleh Umar bin Khattab sebagai tempat suci yang sekarang dikenal. Sahabat Hikmah Sejarah, terima kasih telah menemani kami dalam menjelajahi keindahan dan sejarah Masjid Al-Aqsa. Jangan lupa untuk mendukung konten ini dengan memberikan like, subscribe, berbagi, dan meninggalkan komentar di bawah. Mari bersama-sama memperluas pemahaman kita tentang kekayaan budaya dan spiritual yang dimiliki oleh Masjid Al-Aqsa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.